Sahabat bijak, siapa sangka kebakaran Los Angeles pada Selasa 7 Januari 2025 sontak menarik perhatian dunia. Diduga berasal dari hembusan angin dan periode kering. Seperti apa kronologi kebakaran Los Angeles? Seperti diketahui, kebakaran Los Angeles menarik perhatian dunia karena luasnya lahan bangunan yang terbakar. Proyek ini sendiri dikenal dengan tempat tinggal para artis papan atas dengan rumah super mewah. Jika Allah berkehendak, ternyata tempat tinggal dengan teknologi tinggi sekalipun bisa hangus oleh kebakaran ini. Tercatat ada belasan korban jiwa dan puluhan ribu orang yang terpaksa mengungsi. Bagaimana diberitakan, kebakaran ini muncul pada Selasa 7 Januari 2025 dan meluas pada Kamis 9 Januari 2025 waktu Amerika Serikat atau Jumat 10 Januari 2025 waktu Indonesia Barat. 5 hari sebelum kebakaran pertama terjadi, Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat memperingatkan, tepatnya pada Kamis 2 Januari, tentang potensi angin Santa Ana yang kencang dan kebakarannya ekstrim. Keesokan harinya, mereka mengeluarkan perintah Fire Weather Watch yang memperingatkan masyarakat tentang potensi angin utara ke timur laut yang merusak. Pada sore hari, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah tentang peristiwa cuaca kebakaran yang sangat berbahaya di wilayah Los Angeles dan Ventura mulai Selasa hingga Kamis, dan kondisi yang mungkin berlanjut hingga Jumat. Pada tanggal 6 Januari, pejabat negara bagian dan lokal mulai mengeluarkan peringatan wilayah Los Angeles seriskan kebakaran hutan meletus. Kantor Gubernur California, Gavin Newsom, mengatakan pada pukul 10.47 pagi hari Senin bahwa mereka mengarahkan bantuan ke area tersebut. Badan Cuaca Nasional memperingatkan akan adanya badai angin yang mengancam nyawa dan merusak, kemudian dinaikkan statusnya menjadi situasi yang sangat berbahaya pada pukul 3.24 sore. Ini adalah cuaca terburuk yang pernah terjadi dalam hal kebakaran. Demikian yang diposting NYSLA pada Senin malam. Bahaya yang hantui warga Los Angeles usai kebakaran, potensi zat racun dan tanah longsor. Pada jam-jam berikutnya, kobaran api melalap perumahan, sejumlah bioskop, berbagai restoran, pertokoan, dan sekolah-sekolah. Pada pagi hari tanggal 9 Januari, pada series Fire telah melalap lahan seluas 6.974,35 hektar atau 69,7 km persegi atau hampir 1,5 kali luas wilayah Jakarta Pusat. Kebakaran juga terjadi di seluruh wilayah Los Angeles. Para ahli meteorologi Ashwater Jonathan Potter mengatakan ini adalah salah satu kebakaran terburuk dalam sejarah kota di California itu. Perkiraan awal menaksir kerugian akibat kebakaran di angka 52 miliar sampai 57 miliar dolar AS atau setara dengan 246 triliun sampai 998 triliun. Mengapa kebakaran ini begitu dahsyat dan mengapa penyebarannya begitu cepat? Melihat atau landscape berbukit di wilayah Los Angeles turut meningkatkan risiko yang ditimbulkan kebakaran hutan. Api akan menyebar dengan sangat cepat ke atas bukit, kata Haden. Detail geografis seperti ngarai dan jurang membuat perilaku api menjadi sangat ekstrim dan menantang. Sepertinya tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa melawan kobaran api dengan cara normal. Topografi ini tidak hanya meningkatkan risiko penyebaran api, tapi juga membuat evakuasi lebih sulit. Di daerah Mercedes yang jalan sempit karena bukit, semakin mempersulit orang berusaha untuk melarikan diri ketika kondisi cuaca dapat meningkatkan risiko kebakaran. Keadaan ini semakin diperparah perubahan iklim. Hadi mengatakan, perubahan iklim bukan semata menyebabkan dunia semakin panas, melainkan dapat memicu bentahan kondisi ekstrim yang terjadi selama ini. Selain cuaca yang lebih panas, perubahan iklim juga dikaitkan dengan kondisi angin yang lebih ekstrim dan hujan yang lebih ekstrim yang memungkinkan vegetasi tumbuh biar Haden. Jadi, tidak hanya menavigasi perubahan besar dalam bentuk kondisi lebih panas, lebih kering, tapi juga lebih basah dan lebih berangin dan segala sesuatu yang disebabkan perubahan iklim. Itulah yang akan menentukan risiko ke depan. Tubuh organ manusia juga menjadi korban ganasnya api. Di dunia maya, organ mengaitkan dengan azab yang dialami Amerika Serikat akibat dukungannya terhadap genusida Israel di jalur Gaza.
Dalam Al-Quran, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang bencana malapetaka atau musibah. Musibah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang menimpa, sehingga bisa berarti baik dan juga bisa berarti buruk. Namun dalam Al-Quran, kata musibah konotasinya lebih kepada sesuatu yang menyakitkan, yang menimbulkan bahaya bagi manusia dan lingkungan. Karakter musibah itu terjadi atas kehendak dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bala ada yang berbentuk kebaikan dan keburukan. Bala dalam bahasa Indonesia, makna konotasi ini adalah malapetaka atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam Al-Quran, makna bala bisa dalam bentuk kebaikan dan keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 35. Misalnya, Nabi Sulaiman yang ketika diberi berbagai macam nikmat, maka itu menjadi ujian baginya, apakah akan menjadi orang yang bersyukur atau kufur atas nikmat tersebut. Sedangkan fitnah, akar katanya ialah patana atau patina. Fitnah memiliki arti menempa sesuatu agar tampak aslinya. Misalnya emas ditempa dengan api supaya kelihatan kadar yang sesungguhnya. Karena itu, fitnah adalah sesuatu terjadi untuk pengungkapan hakikat sesuatu atau keadaan seseorang, lurus atau melengkapkan dia. Dengan fitnah, seseorang akan dilihat apakah dia akan menjadi orang baik atau tidak. Kalau azab lebih kepada siksaan bagi orang yang melakukan kesalahan dan kufur. Dan ini ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat akhrawi. Fitnah juga merupakan ujian untuk meningkatkan derajat seorang muslim. Bahkan setiap syaitan mendahului seorang muslim juga sebagai penembus dosa yang telah dilakukan. Adapun musibah tidak terkategori sebagai cobaan bagi kaum musyrik atau kafir kepada Allah, karena kondisi itu karena untuk mengangkat derajat mereka. Seperti diketahui, Allah tidak membiarkan setiap mukmin tanpa cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Surat Al-Ankabut ayat 2. Bahkan orang-orang mulia dengan level lebih justru menjadi manusia yang paling berat cobaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tolong ceritakan kepada kami, Qutaibah, ceritakan kepada kami, Muhammad bin Zaid dari Asing bin Badalah, dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Dia menjawab, para nabi. Kemudian yang sepertinya, sesungguhnya seorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, dia berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dan tidak mempunyai kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka, yang kebakaran terjadi di Amerika ini, sahabat bijak bisa menimbulkan sendiri.